Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Segala puji syukur senantiasa tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya pula senantiasa melimpahkan berbagai rahmat, karunia, nikmat kepada kita semua sehingga kita tetap diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa kembali bersatu-rahim pada majelis yang insya Allah mulia, majelis ilmu, majelis zikir yang insya Allah pula akan bermanfaat bagi kita semua. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya hingga pengikutnya ila yaumiddin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Mas, ada pertanyaan untuk hari ini? Tanya Tats, ada ya. Dari Ruf_TTK. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai moderasi beragama. Kan setahu saya moderasi beragama menghargai agama satu sama lain yang gampangnya gitu. Terus bagaimana jadi kalau pendakwah yang dakwah menyuruh orang masuk Islam, apakah itu masih termasuk moderasi? Terima kasih. Oke, matur nuwun Mas. Pemirsa Barik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu moderasi beragama. Sesungguhnya moderasi beragama itu melingkupi dua hal, yaitu internal maupun eksternal. Internal umat beragama ini kita memang di agama Islam sendiri tentu banyak beragam pandangan, banyak beragam pemahaman terkait dengan fikih, terkait dengan pemahaman tata cara pelaksanaan suatu ritual ibadah dan lain sebagainya. Itu juga perlu moderasi beragama atau perlu saling bertoleransi. Kemudian secara eksternal kita juga dihadapkan bahwa di Indonesia ini setidaknya ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Kita sebagai panganut agama terbanyak di Indonesia tentu memiliki kewajiban untuk ikut menjaga stabilitas nasional, keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Moderasi beragama secara internal ini dapat kita pahami dengan saling menghargai satu sama lain. Pelaksanaan ibadah yang umat Islam ini di Pekalongan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya ini semakin berkualitas. Umat Islam semakin dewasa menyikapi perbedaan, apakah itu perbedaan penentuan 1 Ramadan, perbedaan penentuan 1 Syawal, mungkin nanti 1 Zulhijjah yang akan berdampak pada pelaksanaan sholat Idul Adha. Ini umat Islam semakin dewasa, semakin menghargai, semakin menghormati satu sama lain. Kemudian perbedaan pemahaman atau fikih terhadap ritual sholat misalnya, ini juga sudah mulai dewasa, sudah mulai berkurang friksi atau konflik di masyarakat mengenai apakah niat itu perlu dilafalkan seperti usoli dan sebagainya untuk pelaksanaan sholat wajib 5 waktu, sholat sunnah, kemudian nawaitu saumahodin untuk pelafalan niat berpuasa yang setiap malam dilaksanakan. Ini umat Islam di Indonesia atau di Pekalongan pada khususnya ini sudah mulai dewasa. Perbedaan rakaat sholat taraweh juga sudah mulai tidak menjadi permasalahan.
mau 8 rakaat, mau 23 rakaat, ini umat Islam semakin dewasa menyikapi hal ini. Bahkan ada yang ikut 8, ikut 20 rakaat, kemudian witirnya ada yang 3 sekaligus, ada yang 2 ditambah 1. Ini variasi-variasi ibadah ini bila tidak disikapi dengan dewasa tentu akan menimbulkan konflik yang lebih luas, dan itu kontraproduktif baik bagi umat Islam, baik bagi bangsa negara secara keseluruhan. Kemudian secara eksternal kita memang berbeda akidah, berbeda keyakinan agama, juga perbedaan pemahaman keberagamaan. Ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini adalah agama-agama yang diakui oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita sebagai umat Islam, moderasi ini kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bahwa kita umat Islam baik di internal maupun eksternal, kita tidak pernah memaksakan kehendak kita harus yang ini yang benar, tidak, tetapi kita saling menghormati, kita saling berbagi bersama, saling bertoleransi. Kadangkala umat Islam menunaikan sholat Idul Fitri di lapangan, lapangan itu dekat dengan gereja, ini juga saling bertoleransi, berinteraksi dengan baik, saling memahami, saling menghargai. Dan tidak kalah pentingnya, walaupun ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini tertuang dalam Quran surah An-Nahl ayat 123, ini di akhir surat An-Nahl. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila rabbika ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati hasanah wa billati hiya ahsan. Serulah mereka semua ke jalan Tuhanmu. Ini berarti ajaklah mereka semua, baik itu internal atau eksternal, ke jalan Tuhanmu, ke jalan kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah, dengan santun, dengan perilaku yang baik. Kita mengajak orang sholat, tentu kita sendiri harus sholat. Kita datang dari rumah ke masjid berjalan kaki, itu secara tidak langsung sudah memberikan hikmah. Si A sholat dari rumah ke masjid berjalan kaki. Kemudian langkah yang kedua, wa mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat-nasihat yang baik itu melalui berbagai forum yang kredibel, seperti pengajian, seperti pertemuan pada kesempatan hari ini, kemudian masjid dan musola yang menyelenggarakan taklim, baik ba'da subuh maupun ba'da zuhur, ba'da asar, kajian ahad pagi, dan lain sebagainya. Itu adalah forum-forum untuk menasehati masyarakat. Kemudian apabila dua hal ini tidak bisa ketemu, maka wajadilhum billati hiya ahsan, berdiskusilah, berdebatlah dengan baik, billati hiya ahsan, dengan tetap mengedepankan kebaikan-kebaikan. Insya Allah Islam ini akan lebih diterima ketika kita bisa memberikan pemahaman, kita memberikan contoh dan teladan, karena sesungguhnya orang-orang di luar Islam itu mereka kebanyakan tidak membaca kitab Al-Quran, mereka kebanyakan tidak membaca hadis Nabi, tetapi yang mereka lihat adalah peri kehidupan kita sehari-hari, pola kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu sebagai muslim, tunjukkanlah bahwa kita muslim yang baik dalam segala bidang yang kita tekuni. Kita menjadi pedagang, jadilah pedagang muslim yang baik, dengan tetap berlaku jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak mengatakan barang imitasi sebagai asli, dan lain sebagainya. Kita sebagai petani, jadilah petani yang jujur. Kita sebagai pegawai, jadilah pegawai yang baik. Karena itu keteladanan kita ini akan disaksikan oleh orang-orang sekeliling kita, bahkan oleh masyarakat yang mereka ini bisa seagama, juga bahkan bisa berbeda agama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada para pemirsa Bari TV yang dirahmati Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.